Nah, Mas Bos, kalau ada embun kayak yang di belakang itu, yang putih-putih itu, kita wajib nyiram, Mas Bos, guna mendegradasi atau mengurangi efek atau residu dari embun pada tanaman bawang merah kita, terutama yang menempel pada daun. Kita juga wajib menyeprai fungisida, walaupun nanti fungisida itu tipis-tipisan loh, Mas Bos. Yang penting diseprai biar nanti residu-residu atau agen jahat dari embun bisa terdegradasi atau hilang. Nah, seperti itu. Itu prinsip dari Tresno Tani. Nggak tahu kalau dulur-dulur petani lainnya prinsipnya gimana. Oke, perbedaan itu bukan suatu halangan, tapi perbedaan itu untuk belajar kita bersama. Oke Mas Bos, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi di channel Tresno Tani. Oke Mas Bos, pada hari ini Selasa 11 Februari 2025, ini tanaman kita berusia tepat 10 HST, di mana kita kali ini akan melakukan perlakuan yaitu penyepraian atau penyemprotan rutinan kedua. Dan di sini sekaligus kita akan memberi penjelasan tentang penyepraian pertama pada tanaman bawang merah ya. Kemarin soalnya ada yang tanya, Tresno Tani kesulitan untuk menjelaskan melalui tag atau ketikan Mas Bos ya. Jadi kita penjelasannya secara langsung. Untuk penyepraian pertama itu situasional Mas Bos kalau Tresno Tani itu. Bahan azol masuk sedikit-sedikit gak apa-apa. Terus kalau musim penghujan, kalau bisa antrakolnya jangan dipakai atau dipakai tipis-tipisan nggak apa-apa karena ada zinc-nya. Terus bisa memakai bahan aktif Zineb atau Mancozeb. Nah, pokoknya kalau usia dini atau usia baru tumbuh atau baru bior, biasanya Tresno Tani tetap memakai pencegahan ya walaupun tipis-tipisan. Jadi untuk dosisnya Mancozebnya mungkin bisa 2 sendok, terus Zinebnya bisa 2 sendok gitu. Itu dipilih salah satu Mancozeb atau Zineb karena emang itu satu golongan ya. Terus untuk remazol atau bahan aktif azol itu kita makainya 5-10 mili saja kalau untuk usia awal. Nanti di usia 10 di usia 2 minggu atau 15 hari ke atas itu baru naik jadi 10 mili sampai 15 mili, terus naik lagi sesuai usia 15 sampai 20, terus nanti 20 sampai 25, nanti di usia yang mendekati 30 bisa pakai 30 mili. Nah, situasional untuk bahan azol. Terus untuk bahan yang kontak, yang bahan aktif kayak Mancozeb atau Zineb, itu kita pakai 2 sendok di awal, nanti naik secara bertahap 3 sendok sampai 5 sendok. Nah, itu tergantung situasi dan kondisi juga. Jadi untuk penyepraian pertama, kita biasanya memakai itu yang kontak, kita pakai 1-2 sendok kayak Mancozeb atau Zineb. Terus kita tambah atau kita mix dengan bahan aktif azol 5-10 mili. Udah itu aja. Nanti kalau untuk inseknya kita situasional karena ini musim penghujan Mas Bos. Nah, penjelasannya seperti itu untuk penyepraian pertama. Enggak dimasukkan kalsium Mas, kita masukkan kalsium situasional aja. Kalau nanti habis hujan nyerempeng gitu kita kasih kalsium biar nanti tanamannya tegak dan juga tidak terlalu asam lahannya, seperti itu. Oke, untuk kali ini kita nanti menyeprai menggunakan 2 obat saja. Ini kita pakai ini elemen, ini fungisida berbahan aktif azol ya, ini propiconazole dan prochlorase. Kita pakai nanti 10 mili saja untuk pencegahan, jaga-jaga nanti kalau hujan gitu. Jadi pertumbuhannya biar tidak cepat. Terus sama ini insektisida, ini Rhodamek, ini bahan aktif Abamectin 18 EC. Ini kita nanti memakai 15 mili saja. Udah 2 itu aja. Nanti situasional sambil jalan kita tetap melakukan penyepraian nanti sesuai dengan kondisi tanaman. Kita di rumah sudah ada sisa-sisa tanam di Labuan 3, nanti kita tambah amunisi baru ada 2 nanti, Topsin sama Dutazeb. Nah, Dutazeb itu bahan aktifnya ada 3. Ada Mancozeb,
terus ada silika, kemudian ada tembaganya. Nah, tembaganya tipis-tipis, silikanya tipis-tipis, mancozebnya ya kayak mancozeb biasa pada umumnya. Seperti itu. Untuk tanaman kita sekarang ini seperti ini tadi habis penyiraman Mas Bosnya. Kalau penyiraman manual itu biasanya gini, kalau ada tenaga kita pas powernya tinggi, itu bisa seperti ini. Apalagi ini bauci Mas Bosnya, patah daunnya. Kalau bauci itu emang kalau kena tekanan sedikit saja dia bisa patah. Emang ngalem kalau bauci. Ini 10 HST Mas Bos, bibit raya atau usia bibitnya itu berapa? Hampir 6 bulan. Oh ini loh Mas Bos yang bauci. Kalau yang ini Thailand. Nah, yang ini Thailand. Yang ini yang bauci. Nah, ini kemarin habis dimakani apa? Dimakan belalang. Nah ini. Kan kemarin sempat terangan Mas Bos. Sempat terangan beberapa hari ini dimakan belalang loh. Bukan trotol. Kalau trotol kan kelihatan ada jamurnya, ini bukan jamur. Ini dimakan belalang. Mungkin ya belalang dari padi, terus kita nanti juga mengambil yang seperti ini. Tadi sambil sirat kita ambil juga, nanti kan tetap manusia kan ada luputnya, kita peluruti lagi nanti kalau ada pas penyepraian nanti. Habis ini kan kita melakukan penyepraian nanti. Nah, jadi situasional Mas Bos. Lu Mas gak diinsek aja toh, enak. Enggak, kita pakai cara manual saja. Jaga-jaga nanti kalau sewaktu-waktu hujan lebat atau apa, cuaca berubah, nanti kalau kondisinya asam, kondisi lahan kita asam, yo agak ribet nanti kita di belakangnya. Jadi kalau inseknya nanti situasional saja, semoga nanti tidak, mudah-mudahan nanti tidak menetas. Kalaupun menetas 1-2 kita nanti ambili saja. Tapi kalau menetasnya banyak, ini nanti kita semprot menggunakan insektisida, memakai insektisida obat ulat. Kita makainya nanti yang sistemik, bisa Brufrea, bisa Simodis, bisa Fresa, bisa Verimax. Pokoknya yang sistemik, bukan yang kontak atau lambung. Jadi nanti biar ulatnya itu kalau makan daun kita bisa mati secara perlahan. Bisa memakai SPP juga dari Mas Gusman Bojonegoro, monggo. Oke Mas Bos, ini kita cuma menanam sedikit saja. Emang kalau Labuan 2 emang cuacanya biasanya ekstrim dan rawan banjir, makanya kita nanamnya di sini yang agak tinggi. Pokoknya yang tanggulnya jebol, sini pun juga bisa terendam. Bukan terendam, malah teraliri oleh air. Airnya mengalir kencang, banjir bandang itu Mas Bos. Bukan banjir menggenang. Kalau menggenang sih mungkin aman-aman saja, pokoknya sehari hilang. Tapi kalau bandang, ini maut tanamannya, pasti kerut. Nah, apa ya bahasa Indonesianya ya? Kentir pokoknya tanamannya hilang, bisa hilang terbawa arus lah, seperti itu. Oke Mas Bos, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Kita akan nyepray, kemudian nanti kita juga akan ada sisa calon bibit kita yang belum kita naikkan ke sigiran. Nanti kita akan itu merawat itu. Oke, mungkin cukup itu yang dapat kita sampaikan. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.